Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5, kelas TI 23F. Di sini kami ingin menjelaskan materi terkait dengan green industry. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Alfarizi. Lalu yang kedua ada Ana Suryana. Ketiga ada Adityo. Dan ada Alif Rifandani, Ahmad Saful Bahri, Ardika Reza, dan Putra Muhammad Sultan, dan yang terakhir Niki Alamsyah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Niki Alamsyah. Baik, pengertian green industry. Green industry adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sektor-sektor industri yang berfokus pada praktik dan produk yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkeberlanjutan. Industri ini mencakup berbagai industri, termasuk energi terbarukan, transportasi, konstruksi, dan manufaktur. Baik, tujuan green industry. Contoh green industry ialah dampak negatif bila menggunakan green industri. Baik, saya Ahmad Syaiful Bari ingin melanjutkan dari saudara Niki, yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengadopsi praktik penggunaan energi terbarukan seperti energi surya atau angin. Perusahaan dapat mengurangi emisi karbon mereka dengan mengganti sumber energi mereka dari bahan bakar fosil menjadi sumber energi terbarukan. Selain itu, mereka dapat mengurangi limbah dan polusi dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti mengulang, mengurangi penggunaan plastik, dan mengurangi penggunaan air. Ada juga di sini contoh green industry. Yang pertama itu ada energi terbarukan, transportasi hijau, konstruksi hijau, manufaktur hijau, dan yang terakhir ada pertanian hijau. Baik, saya Anas Suryana. Saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan. Jadi, di dunia industri ini mencakup perusahaan yang menghasilkan dan mendistribusikan energi terbarukan seperti angin. Kita tahu sendiri, tenaga angin sudah dipakai dari dulu oleh di Belanda yang terkenal dengan negara kincir angin, dan energi matahari juga. Energi matahari di Indonesia juga sudah dilakukan industri energi ini, salah satunya di Cirata dan Hidro. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan dan distribusikan energi dan bekerja untuk mengurangi dampak lingkungan dan operasi mereka. Terus selanjutnya ada transportasi hijau. Di industri ini mencakup perusahaan yang menghasilkan dan mendistribusikan kendaraan dan teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik, sepeda, dan layanan transportasi publik. Di sini mungkin mobil listrik menjadi salah satu pertanyaan juga, kenapa mobil listrik di sini menjadi transportasi hijau juga, karena kita sama-sama tahu untuk baterainya itu memakai nikel dan sejenis yang lain. Tapi dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar premium, solar atau yang lainnya, justru penggunaan mobil listrik ini sangat membantu untuk transportasi hijau. Terus untuk sepeda, kita tahu sepeda tidak memakai bahan bakar, mungkin bahan bakarnya hanya tenaga kita. Dan transportasi publik, perusahaan-perusahaan ini bekerja untuk mengurangi dampak lingkungan dan operasi mereka untuk memberikan operasi transportasi yang lebih berkelanjutan kepada konsumennya.
Ya, saya akan melanjutkan dari presentasi Ana Suryana, konstruksi hijau. Industri ini mencakup perusahaan yang menghasilkan dan mendistribusikan bahan dan teknologi ramah lingkungan untuk konstruksi, seperti bahan bangunan yang terbuat dari bahan daur ulang, isolasi energi, dan sistem pemanas dan pendingin yang efisien. Perusahaan-perusahaan ini bekerja untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka dan untuk memberikan opsi konstruksi yang lebih berkelanjutan pada klien mereka. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ardika Reja, yaitu mengenai manufaktur hijau. Di mana industri ini mencakup perusahaan yang menghasilkan dan mendistribusikan suatu produk yang ramah lingkungan. Contohnya seperti elektronik yang dapat didaur ulang, pakaian yang terbuat dari bahan organik, dan peralatan rumah tangga yang efisien energi. Lalu perusahaan-perusahaan ini bekerja untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka dan untuk memberikan opsi konsumen yang lebih berkelanjutan. Nah, ada juga pertanian hijau. Industri ini mencakup perusahaan yang menghasilkan dan mendistribusikan produk pertanian yang ramah lingkungan, seperti sayuran organik, daging yang dipelihara secara berkelanjutan, dan ada juga produk pertanian lainnya yang diproduksi dengan cara berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan ini bekerja untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka dan untuk memberikan opsi makanan yang lebih sehat dan berkelanjutan kepada para konsumennya. Ya, saya Alif Perpandani melanjutkan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan dampak bila tidak menggunakan green industry. Pertama, dampak lingkungan. Dan dua, di sini ada dampak kesehatan. Dampak lingkungan menggunakan industri hijau dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari operasi industri seperti emisi gas, rumah kaca, polusi udara dan air, dan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Dan juga kehilangan biodiversitas, pencemaran, dan deforestasi yang diakibatkan oleh industri dapat menyebabkan hilangnya habitat dan spesies. Dan juga tidak menggunakan industri hijau, dampak lingkungan dari operasi industri dapat menjadi lebih besar, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar dan memperburuk perubahan iklim dan juga biaya ekonomi. Dampak lingkungan dan kesehatan dari industri yang tidak hijau bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi untuk mitigasi dan perawatan kesehatan. Dampak kesehatan menggunakan industri hijau dapat membantu mengurangi dampak kesehatan operasi industri seperti paparan bahan kimia berbahaya, paparan debu dan partikulat, dan paparan suara berlebihan. Jika tidak menggunakan industri hijau, dampak kesehatan dari operasi industri dapat berpengaruh sangat besar yang dapat menyebabkan masalah lebih besar bagi pekerja dan masyarakat. Baik, di sini saya akan menyimpulkan apa yang teman-teman sudah sampaikan. Di sini industri hijau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi dengan menurunkan dan mengurangi emisi, polusi, dan penggunaan sumber daya tak terbarukan, serta melindungi habitat. Ini juga menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, menguntungkan pekerja dan pemilik bisnis, serta meningkatkan kesejahteraan satwa liar dan keanekaragaman hayati menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.